Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Saudaraku muslimin rahimakumullah dan segenap rakyat Indonesia dimanapun berada, hari ini kita umat Islam khususnya di Indonesia sedang memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah. Artinya diperkirakan sekitar 1442 tahun yang lalu Nabi Muhammad telah melakukan suatu perjalanan spiritual fenomenal dan sangat luar biasa. Kenapa? Karena perjalanan di masa itu, bahkan di masa sekarang di mana teknologi demikian tinggi, hebat, luar biasa, belum ada yang bisa melakukan perjalanan yang sangat cepat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa menembus Sidratul Muntaha sampai ke Baitul Ma'mur, sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad harus melangkah sendiri menuju Baitul Ma'mur tersebut karena malaikat Jibril dan malaikat lainnya tidak sanggup untuk menembus alam itu. Artinya hanya Nabi Muhammad SAW yang punya kesempatan dan kemuliaan untuk berjumpa atau berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka silaturahminya Nabi kepada kekasihnya, silaturahminya Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Masya Allah, luar biasa. Dan pada saat itu Allah juga memberikan oleh-oleh kepada Nabi Muhammad dan untuk disampaikan dan dilaksanakan oleh umatnya, yaitu melaksanakan kewajiban menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sholat wajib 5 kali sehari semalam. Dan sebagaimana kita ketahui, proses menuju 5 kali sehari semalam itu adalah proses yang sangat panjang. Awalnya Allah memerintahkan 50 kali sehari semalam, tapi dengan berbagai pertimbangan yang diusulkan oleh para nabi dan rasul seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan lain sebagainya, pada setiap tingkatan langit yang dilaluinya ketika hendak turun kembali ke bumi, mereka mengatakan umatmu tidak akan tahan. Sedangkan umatku saja, kata Nabi Musa, tidak akan mungkin sanggup melakukan. Itulah yang membuat Nabi Muhammad harus naik turun sampai akhirnya Allah hanya memberikan 5 kali sehari semalam, sebagaimana yang kita laksanakan sekarang ini, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Selain itu masih ada di luar itu perintah Allah berjalan, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah yang bersifat sunnah. Dan ada yang wajib jika itu berupa nazar. Bahkan ulama mengatakan, bahkan yang wajib jika ditinggalkan maka dia harus diqadha, wajib hukumnya. Nah, sahabat rahimakumullah, akhirnya Nabi Muhammad selesai melaksanakan Isra Mi'raj itu. Anda bisa temukan dalil utama tentang Isra Mi'raj ini di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram Makkah menuju Masjid Aqsa di Palestina, Yerusalem, di Yerusalem, Masya Allah. Lalu kemudian terjadi sebuah peristiwa di mana hadir para arwah Nabi dan Rasul, dan di Masjidil Aqsa itu Nabi memimpin sholat berjemaah dengan Nabi Muhammad yang langsung menjadi imam. Dari Masjidil Aqsa kemudian langsung ke Sidratul Muntaha seperti kita ceritakan tadi, sampai ke Baitul Ma'mur dan mencapai arasnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah taala, linuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Luar biasa. Allah mau tunjukkan kedahsyatan. Kenapa? Ya selain memang Allah itu maha besar, maha suci, ternyata akan ada makhluk-makhluk ciptaan Allah, manusia yang sudah diberi akal, pikiran yang luar biasa, yang tidak akan percaya. Maka Allah mau tunjukkan kebesaran itu, bahwa Allah punya kemampuan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar, lagi maha melihat. Allah melihat orang-orang yang tidak percaya itu. Dan betul saja, ketika Nabi Muhammad malam itu juga, katakanlah sudah dini hari, ya, malam itu juga sampai di bumi, dia disambut oleh orang-orang Quraisy, dan mereka menyatakan ketidakpercayaannya, dan pada akhirnya mereka memperolok-olok Nabi. Tapi sahabat Abu Bakar membenarkannya. Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang membenarkan. Ali bin Abi Thalib membenarkan. Mereka menolak, mencela, mencaci Nabi. Mereka bilang begini, Muhammad, jika benar engkau telah melakukan Isra Mi'raj, perjalanan yang luar biasa itu, sebagaimana yang engkau ceritakan tadi, sekarang kami mau melihat kebenarannya. Kami tidak akan minta kau terbang, kami cuma ingin minta kau angkat saja kakimu, buktikan bahwasanya engkau memang melaksanakan Isra dan Mi'raj itu. Lalu Nabi Muhammad mengangkat salah satu kakinya. Lalu dia bilang, angkat satu lagi. Nabi Muhammad tahu bahwa ini bukan sekedar mereka ingin melihat kemujizatan Nabi yang kedua, tapi ini lebih daripada untuk memperolok-olok Nabi. Oleh sebab itu, sahabat, ternyata kisah tentang memperolok-olok Nabi, menghina Nabi, itu sudah ada sejak zaman dahulu. Di zaman sekarang tentu masih ada yang mengaku Nabi. Ada Musailamah, dia mengaku Nabi, dia berbohong, dia menipu. Makanya dia diberi gelar Al-Kazam, Musailamah Al-Kazam, Musailamah yang menipu, yang berbohong. Dia bikin hadis, dia bikin ayat-ayat, dia bilang dia Nabi. Zaman sekarang ada Ahmad Musadek, pelatih sepak bola, ngaku Nabi, menerima ayat dan lain sebagainya, ya kan? Ada Lia Eden, mengaku Nabi, mengaku Rasul, bahkan anaknya diakui sebagai malaikat Jibril. Sudah diproses secara hukum. Belakangan ini baru saja terjadi, ya sekitar 1-2 bulan atau 3 bulan barangkali. Ada lagi yang mengaku Nabi, bahkan dia mengatakan ini dia paranormal, bisa mengobati orang, tempatnya di Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah, ya, Lampung Tengah. Lalu dia mengatakan Nabi Muhammad itu bersujud kepadanya. Masya Allah, luar biasa. Orang ini bukan cuma mengaku Nabi, berbohong, tapi juga
menghina. Bagaimana tidak menghina? Dia katakan Nabi Muhammad yang dimuliakan umat Islam itu, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu bersujud di kakinya. Wah, luar biasa. Harusnya orang ini bukan cuma disuruh bertobat oleh majelis ulama. Orangnya harusnya diproses secara hukum, dilaporkan. Ya, tapi saya juga kurang mengerti kenapa kita terlalu pemaaf ya jadi orang. Harusnya proses hukum berjalan, proses maaf berjalan, karena memang begitu tuntunannya. Ya kan, karena dalam Islam orang yang menghina Nabi, menghina Islam, itu hukumannya halal darahnya. Nabi Muhammad itu pernah dihina. Ada seorang Yahudi yang tidak senang kepada Nabi, lalu dia hina Nabi. Dia hina Nabi, yang marah siapa? Yang marah Umar yang ada di sebelahnya. Umar langsung menghunus pedang lalu ingin menebas kepala orang ini. Rasul itu jagoan, pendekar, dia panglima perang. Siapa yang tidak tahu tentang sejarah Nabi? Beberapa kali perang dia menangkan. Dia bilang pada Umar, Umar sabar. Nabi kalau dirinya dihina nggak apa-apa, dia maafkan. Tapi begitu agamanya dihina, itu persoalannya jadi lain. Tapi kita sebagai umatnya harus membela Nabi, membela Allah, membela agama. Tapi orang-orang mengatakan, untuk apa agama dibela? Yang patut dibela itu kita. Kita yang perlu dibela, kita yang perlu ditolong. Agama kok ditolong, agama kok dibela. Ini orang-orang yang menyesatkan kita dari Islam ya. Orang yang tidak mengerti Islam atau orang yang memang sangat benci Islam lalu membuat strategi dengan narasi-narasi untuk menyesatkan kita yang tidak paham tentang Islam. Dia bilang Allah hebat, Allah tuh luar biasa. Masa kita bela Allah? Dia tidak tahu bahwa kalau kita berbuat baik, menegakkan amar ma'ruf, menegakkan nahi mungkar, itu manfaatnya bukan untuk Allah. Agama Allah dihina, bahkan Allah sendiri dihina, Nabi Muhammad dihina, itu manfaatnya bukan untuk Allah. Untuk kita, agar amal kita bertambah, kita semakin ikhlas, kita semakin sadar bahwa kita ini hanyalah seorang hamba. Ya kan, kerja kita melaksanakan perintah Allah. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Jadi bukan persoalan Allah itu tidak mampu membela dirinya, Masya Allah. Sudah berapa banyak kaum dan negeri yang dihancurkan Allah Subhanahu wa taala karena kedurhakaan mereka. Tapi kita wajib membela. Itu akan menjadi amal ibadah kita, dan dengan alasan itu Allah memasukkan kita ke dalam surga. Apakah harus dengan beramal ibadah dan melakukan hal seperti itu baru kita bisa masuk surga? Ya soal lain, itu soal Allah. Allah bisa memasukkan orang ke dalam surganya dia sesuai dengan kehendaknya, kita nggak bisa ikut campur. Ada sebuah kisah seorang wanita hanya gara-gara memberikan seekor anjing air minum, padahal wanita ini pelacur, ahli maksiat, tapi Allah mau. Kata Rasulullah, dia ini ahli surga. Tapi apakah semua pelacur akan diperlakukan demikian? Tentu barangkali tidak. Itu hak prerogatif Allah. Kita nggak bisa mengatakan pasti tidak ya. Kalau Allah mau memasukkan semua, mengapa tidak? Betul tidak? Karena setiap orang punya kesempatan untuk berbuat baik dan bertaubat. Baik, jadi sahabat, Allah mengatakan dalam Al-Quran, surat Muhammad ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tanasurullaha wa yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Tolonglah agama Allah. Sesungguhnya jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan meneguhkan kedudukan kamu. Gak usah takut, di hadapan musuhmu pun Allah akan tunjukkan kehebatan. Sekalipun kamu mungkin dipandang sebelah mata oleh mereka, tapi tunjukkan dulu perjuangan kita. Dan itu yang ditunjukkan oleh Nabi dan Rasul. Semua Nabi dan Rasul itu berjuang. Oleh sebab itu kita harus mewarisi jiwa-jiwa kejuangan. Baik, kita kembali ke persoalan tadi. Ya, ketika Nabi dihina, sahabat membela. Ya kan? Sayyidina Ali membela. Berapa orang yang tewas di tangan Sayyidina Ali karena harus membela Nabi. Nabi dihina dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi kemudian kita kembali ke persoalan bahwa di Indonesia ya baru-baru ini ada seorang ya katakanlah dukun kampung ya,
bisa ngobatin orang, lalu kemudian entah bagaimana dapat wangsit kali ya. Dia bilang ya mungkin itu dari Tuhan, mungkin itu dari malaikat, mungkin itu apa dan sebagainya. Lalu dia ungkapkan hal-hal yang seperti tadi, ya kan? Ada yang mengaku nabi di Instagram, ya kan? Dia ucapkan selawat-selawat, seringlah berselawat, tapi kemudian dia manipulasi, ya, bagaimana agar namanya disertakan. Ya begitulah bisikan setan itu, ya kan? Lalu kemudian ada, ya, ini benar-benar penghinaan. Dia katanya dia punya kaset tentang Nabi Muhammad melakukan hubungan intim dengan Siti Aisyah. Dari mana jalannya? Apa sudah ada video zaman dulu? Kita aja kenal internet ini tahun berapa? Sekitar tahun 2000-an ya. Handphone seperti ini. Dulu baru aja pager itu cuma SMS doang. Itu pun harus melalui operator. Jadi ini benar-benar penghinaan. Jadi kewajiban kita sebagai muslim, khususnya dalam rangka memperingati Isra Mi'raj ini, ya, adalah menjaga kemuliaan agama Allah dan Rasulnya. Kenapa? Kita penganut. Bagaimana mungkin yang kita muliakan, kita agungkan, yang kita sembah, yang kita pedomani, yang kita jadikan Al-Quran sebagai sumber hukum, lalu itu dihina orang di depan mata kita, tidak kita bela, sekurang-kurangnya dengan lisan kita, kalau perlu pasang badannya. Kalau kita punya kekuasaan, kita bela dengan kekuasaan kita, tangkap orang itu, penjarakan, karena itu yang berlaku di Indonesia. Kalau yang berlaku syariat Islam, bunuh orang itu. Jadi sahabat, ini penting, ya, penting sekali bagi kita dalam rangka memperingati Isra Mi'raj agar kemuliaan agama ini bisa terjaga, karena mulianya agama ini adalah mulianya kita. Tidak dihargainya agama ini, itu artinya agama ini sudah tidak dipandang orang, dan sesungguhnya itu adalah penghinaan kepada diri kita. Ya, dia tidak menganggap kita lagi sebagai manusia yang beragama. Mungkin orang ini tersesat, ya, mungkin orang ini kafir, mungkin orang ini munafik, mungkin orang ini tidak beragama. Apapun status orang itu, ketika dia melakukan perbuatan yang menyalahi syariat, menyalahi hukum, menyalahi tata kerama, adat, budaya, adab, maka dia harus berhadapan dengan hukum yang berlaku pada setiap tataran itu. Sahabat, semoga ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في